Saya bacakan perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala ya, dalam kitabnya Raudhut Talibin. Beliau berkata, "Wa hal yajuzu lil 'ammi an yatakhayyar wa yuqallida ayya madhhabin syaa?" Apakah boleh bagi seorang awam untuk memilih dan bertaklid kepada mazhab yang dia sukai? Mazhab banyak, di antaranya 4 mazhab. Bolehkah dia memilih mazhab yang dia sukai? Jawabannya nudhira in kana muntasiban ila madhhabin bunya ala wajhain. Lihat, ada 2 kemungkinan orang awam ini. Apakah dia berintisab kepada mazhab tertentu atau tidak? Ya, jangan dia tidak bermazhab. Kalau dia sudah bermazhab pada mazhab tertentu, bunya ala wajhain, maka ada 2 sisi jawaban. Hakaha al-Qadhi Husain fi anna al-'ami hal lahu madhhabun am la? Ahaduhuma la. Ya. Li'anna al-madhhab li'arifil adillah. Apakah masalah pertama, apakah orang awam dikatakan dia bermadzhab atau tidak? Salah satu jawaban mengatakan bahwasanya orang awam tidak punya mazhab, karena seorang dikatakan dia bermadzhab dengan mazhab tertentu kalau dia tahu tentang dalil, sehingga dia pernah belajar fikih mazhab tersebut. Kita di Indonesia banyak orang tidak pernah belajar fikih. Hanya ngaku-ngaku mazhab Syafi'i tapi enggak pernah belajar fikih Syafi'i, pernah duduk belajar fikih Syafi'i enggak pernah. Enggak pernah secara umum ya, secara umum. Masyarakat tidak, mungkin orang pondok ya, tapi kalau secara umum di masyarakat mana ada belajar, coba dengar di masjid mana ada ngajar mazhab Syafi'i. Saya bilang secara umum ada tentunya mungkin di daerah-daerah atau di pondok-pondok. Tapi secara umum di masjid-masjid di tanah air kita tidak ada orang duduk ngajar mazhab Syafi'i kemudian dari awal A sampai Z dan masyarakat duduk dengerin, enggak ada. Maka menurut sebagian ulama orang seperti ini tidak dikatakan bermazhab. Orang seperti ini tidak dikatakan bermazhab karena yang bermadzhab itu kalau mengerti tentang dalil, ya. Maka orang seperti ini yang tidak punya mazhab tertentu, lahu an yastaftiya man syaa. Silakan dia tanya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan ini saya katakan ini kondisi orang Indonesia secara umum. Coba tanya bapak antum, tanya ibu antum, tanya tante antum, tanya kakak antum, tanya adik antum, ada enggak belajar mazhab Syafi'i? Enggak ada. Buku Imam mazhab Syafi'i enggak ada yang tahu. Apa buku mazhab Syafi'i? Enggak ada yang tahu. Ini kita bicara kenyataan ya. Maka aneh kalau kemudian mengatakan kami bermadzhab Syafi'i sementara mereka tidak ngerti mazhab Syafi'i. Beda kalau mungkin kita ke Jawa Timur ya, banyak orang-orang ngerti tentang mazhab Syafi'i. Ya, Jawa Timur karena di sana banyak kiai, banyak pondok, jadi mereka belajar tahu tentang buku mazhab Syafi'i. Tetapi secara umum saya enggak tahu berapa, mungkin secara umum tidak tahu mazhab sama sekali, hanya dengar-dengar doang ya. Mungkin ikut pengajian mazhab Syafi'i cuma 1 bab, 2 bab kemudian sudah enggak pernah ngaji lagi. Nontonnya YouTube dan yang lainnya ya, gimana ya? Atau nonton televisi juga ustaznya tidak ngajar mazhab Syafi'i, ya paling ceramah tertentu tematik dan yang lainnya, bukan tematik fikih dari awal sampai akhir. Ya. Oleh karenanya orang seperti ini tidak dikatakan dia bermadzhab, karena bermadzhab itu maksudnya belajar fikih menurut mazhab tertentu, ya. Maka orang yang seperti ini rata-rata orang Indonesia, lahu an yastaftiya man syaa, maka dia boleh bertanya kepada siapa yang dia sukai. Wa asahhu ma indal qaffal lahu madhhab. Dan pendapat lain dari ulama Syafi'i, ini dua pendapat. Ada yang mengatakan orang awam tidak punya madhab, ada yang mengatakan orang awam punya madhab. Ya. Fala tajuzu mukhalafatuhu. Kalau dia punya madhab tertentu, maka tidak boleh dia menyelisihi madhabnya, ya. Taib. Ini masalah pertama. Apakah orang awam bermadhab atau tidak? Maka ada 2 pendapat dalam madhab Syafi'i. Ya, kalau saya lebih condong orang awam tidak dikatakan bermadzhab ya, karena dia tidak pernah belajar. Ya. Dia tidak pernah belajar. Tapi pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'i, orang awam dikatakan bermadzhab. Ya, mungkin sesuai dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya mazhab Syafi'i, maka dikatakan dia bermadzhab Syafi'i. Tapi kemungkinan kedua orang awam tersebut, in lam yakun muntasiban, kalau dia sama sekali tidak bermadzhab. Ya, yang pertama tadi ngaku-ngaku bermadzhab tapi hakikatnya bermadzhab atau tidak, ada khilaf. Yang kedua benar-benar tidak bermadzhab. Bunya ala wajhain, maka ada 2 pendapat dari mazhab Syafi'i tentang orang ini. Hakahuma Ibnu Barhan min ashabina fi annal 'ami, yaitu Ibnu Barhan dengan fathah huruf ba. Ibnu Barhan berkata, annal 'ami hal yalzamuhu taqayyud bi madhhab muayyan, apakah orang awam wajib untuk terikat dengan mazhab tertentu? Ada ahaduhuma la. Satu pendapat mengatakan tidak wajib. Fa'ala hadha hal lahu an yuqallida man syaa am yabhath an asaddil madzahib. Kalau dia tidak wajib untuk bermadzhab dengan mazhab tertentu, apakah dia boleh bertaklid dengan siapa yang dia sukai atau dia wajib untuk mencari mazhab yang terbaik? Fayuqallida ahlahu. Kemudian dia mengikuti para ahli mazhab tersebut, ya.
wajhan, dua pendapat ini, khilaf lagi. Ini kalau kita mau gambarkan akan bercabang-cabang. Kal bahthi anil a'lam. Ya, seperti mencari orang yang paling pintar untuk dia tanyakan. Wa tsani wa bihi qata'a Abul Hasan Ilkiya yalzamuhu. Pendapat kedua mengatakan dia harus bermazhab, ya. Jadi ada pendapat lagi, ya. Taib. Kemudian Imam Nawawi berkata setelah itu, wa huwa jarin fi kulli man yablughu rutbatal ijtihad min al-fuqaha wa ashabi sa'iril ulum li alla yatalaqqat rukhas al-madhahib bi khilaf al-'asr al-awwal wa lam takun madhahib mudawwanatan fa yatalaqqatu rukhasaha, ya. Dan ini berlaku bagi setiap orang, yaitu dia harus berusaha memilih. Kalau orang memiliki kemampuan untuk bersihad, ya, dari para fuqaha dan juga ilmu-ilmu yang lain, ya, maka dia hendak mengikuti orang-orang tersebut yang memiliki rutbatul ijtihad. Jadi orang awam cari orang yang punya ilmu sampai pada derajat ijtihad untuk dia ikuti. Kenapa para ulama menyuruh dia hendaknya mengikuti bertaklid orang yang memiliki ijtihad, kemampuan untuk berijtihad, supaya dia tidak mencari keringanan dari mazhab-mazhab. Maksudnya ya, agar tidak ikut hawa nafsunya. Saya bebas. Mazhab ini bilang boleh. Kalau masalah ini ikut mazhab ini. Pokoknya yang boleh-boleh saya ikuti. Ini enggak boleh seperti itu. Ya. Maka seorang berusaha untuk mencari pendapat yang terbaik, ya. Kemudian lanjutkan, fa ala hadza yalzamu an yakhtara madhhaban yuqalliduhu fi kulli syai'in. Maka dengan demikian hendaknya dia mengikuti madhab untuk dia taklidi dalam segala perkara. Wa laysa lahu tamadzub bi mujarrad tasyahi. Maka tidak boleh dia bermadzhab dengan hawa nafsunya. Wala bima wajada alaihi abahu, dan tidak boleh ikut-ikutan dengan bapaknya. Hadza kalamul ashab. Ini perkataan para ulama Syafi'iyah, kata Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi mengomentari, walladzi yaqtadhihi ad-dalil, perhatikan Imam Nawawi, dan yang ditunjukkan oleh dalil, annahu la yalzamuhu tamadzub bi madhhabin. Tidak wajib bagi orang awam untuk bermazhab. Jadi Imam Nawawi tadi menjelaskan tentang pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Ada yang bilang harus bermadzhab, ada yang tidak harus bermadzhab. Ada yang mengatakan dia boleh bertanya kepada siapa yang dia kehendaki. Ada yang bilang dia tidak boleh bertanya kecuali kepada mazhabnya, dan macam-macam. Tapi setelah itu Imam Nawawi mengomentari, dia mengatakan walladzi yaqtadhihi ad-dalil. Dan pendapat yang merupakan konsekuensi dari dalil, annahu la yalzamu tamadzhub, tidak wajib baginya untuk bermadzhab bi madzhabin, dengan madzhab tertentu. Bal yastafti man syaa, tapi orang awam tanya kepada siapa yang dia kehendaki. Au man ittafaqa, atau siapa yang dia temui. Walakin min ghairi talaqqutin lirrukhas, tetapi tidak boleh dia mencari-cari pendapat yang paling ringan. Wala alla man mana'ahu lam yathik bi adami talaqqutuhi. Bisa jadi ulama yang melarang dia untuk tidak bermadzhab, yaitu mengharuskan bermadzhab, karena khawatir kalau kita tidak bilang dia bermadzhab, dia nanti akan milih pendapat-pendapat yang dia sukai. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah merajihkan pendapat bahwasanya orang awam tidak harus bermadzhab, ya. Tetapi dengan syarat, kalau dia tidak bermadzhab, dia tidak boleh memilih pendapat yang dia sukai, ya. Ini empat mazhab. Ini hukumnya apa ini? Mana yang halal? Oh, ikut ini. Masalah baru lagi, cari mana yang halal. Oh, ikut ini. Ini enggak boleh, namanya dia berfatwa dengan hawa nafsu. Tapi dia berusaha memilih orang yang paling alim, atau orang sudah mencapai rutbatul ijtihad, sudah mencapai pada tingkat mujtahid, maka silakan dia bertanya, ya.